Tapi sekarang kamu gak sendiri. Kamu ada aku. Dan kita sama-sama harus ngelewatin semuanya ya. Ma, aku ke toilet dulu ya, Ma. Hasil autopsi itu akan menjelaskan penyebab sebenarnya kematian Papa. Semoga otopsi ini jadi keputusan yang tepat ya, Yes. Tapi aku nggak tahu kenapa aku ngerasa ada yang janggal deh. Kenapa bisa tiba-tiba Pak Baskar bisa ada di bawah? Kalau dugaanku sih, kayaknya ada luka dalam di tubuhnya Pak Baskara. Terus maksud kamu? Sebenarnya aku tuh sempat mikir kalau Pak Baskara emang lompat dari ketinggian. Tapi balik lagi itu kan cuma asumsiku aja, kita harus nunggu hasil otopsinya kan untuk pastiin. Ya tapi kenapa Pak Baskara sampai niat untuk bunuh diri? Kenapa emangnya? Entah aku harus berpikir gimana. Pak Baskara memang orang yang kami curigai sebagai dalang yang membunuh ayahku secara tragis. Tapi, apa Pak Baskara sudah mendapat hukuman atas kejahatannya? Tapi kenapa aku merasa masih ada yang janggal? Jadi gue berhasil nemuin data transaksi Pak Heru 25 tahun yang lalu. Dan dia nerima uang 100 juta dari perusahaan Cakradinata. Dan pada saat itu, Bu Ajeng belum ada di jajaran direksi. Jadi dia belum punya kuasa yang besar. Hanya Pak Baskara lah yang punya kekuasaan tertinggi di perusahaan Cakradinata. Jadi kemungkinan besar Pak Baskara lah yang udah bayar Pak Heru. Oke, thank you, Gak. Sayang, aku makin yakin kalau pelakunya itu Pak Baskara. Maka dari itu, hari ini saya memutuskan untuk menonaktifkan Rangga dari jabatannya. Ini namanya nggak adil dong, Pak. Dan saya sudah menentukan yang menjadi sebagai pengganti Rangga, Wernian dari Yasmin. Kalian aneh gak sih? Tiba-tiba posisi Mas Rangga digantikan sama Yasmin. Padahal masih ada Bu Ajeng, masih ada Alisa, masih ada aku. Tapi bukan itu yang aku permasalahin. Masalahnya, kalian tahu sendiri. Posisi perusahaan Cakradina itu lagi nggak baik-baik aja. Karena kasusnya Mas Rangga. Kira-kira apa ya penyebab kematian Pak Baskara? Apa mungkin bunuh diri karena depresi? Karena rasa bersalahnya kepada orang tuaku? Tapi kenapa rasanya nggak mungkin ya? Aku ke toilet dulu ya, Yes. Kasihan Mbak Lisa, dia pasti sangat terpukul dengan kepergian Pak Baskara. Apalagi sampai sekarang belum diketahui apa penyebab kematiannya. Bu Ajeng juga gak berhenti nangis dari tadi. Romeo pasti sedih banget dengan meninggal Pak Baskara. Gimana pun, sejak kecil Pak Baskara begitu menyayangi dan melindungi Romeo.
Aku rasa pengen duduk di samping Romeo di sana. Tapi nggak mungkin. Karena seluruh keluarga Cakradinata ada di sini. Nah, setelah ini saya minta kamu untuk mencari perempuan ini. Namanya Sandra. Aku masih kepikiran permintaan terakhir Pak Baskara yang nyebut nama ibu. Kenapa Pak Baskara minta aku cari ibu ya? Gimana kalau mereka menemukan luka bekas kekerasan di tubuh papa yang bikin papa meninggal? Tapi nggak mungkin mereka mencurigai aku. Ya, itu nggak mungkin. Aku harus tetap tenang. Apapun hasil otopsi papa nanti. Pak Rangga, boleh minta waktunya sebentar, Pak? Bikin ribet aja. Aku terpaksa harus meladeni mereka. Iya, boleh. Ya, gimana? Pak Rangga, apa yang terjadi dengan Pak Baskara? Apa sudah diketahui penyebab kematian Pak Baskara? Gini loh, jujur saya pribadi saya nggak tahu. Karena ini masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang jelas, saya sangat merasa kehilangan sosok ayah saya. Kami turut berduka cita ya Pak. Pasti Bapak kehilangan banget. Jujur, hati saya tuh sangat hancur setelah saya kehilangan sosok ayah saya. Karena gimana pun juga, ayah saya adalah orang yang sangat baik. Dan dia sangat peduli sama banyak orang. Tapi yang jelas dia sangat sayang sama keluarga. Lumayanlah, aku pura-pura nangis depan kamera wartawan. Dengan begitu masyarakat bisa bersimpati sama aku. Jujur saya tidak tahu bagaimana kehidupan saya di kedepannya nanti. Karena dia menjadi panutan buat saya pribadi. Dan saya merasa sangat kehilangan sekali. Yang tadi aku lihat, itu semua bukan mimpi. Rangga sangat tega, bisa membenturkan kepalanya Pak Baskara sampai Pak Baskara itu meninggal. Rangga benar-benar kejam. Pak Rangga, apa yang terjadi dengan Pak Baskara? Apa sudah diketahui penyebab kematian Pak Baskara? Gini loh, jujur saya pribadi saya nggak tahu. Karena ini masih dalam proses penyelidikan. Tapi yang jelas, saya sangat merasa kehilangan sosok ayah saya. Rangga benar-benar munafik. Bisa-bisanya dia drama kayak gini sampai nangis-nangis segala padahal dia sendiri yang bunuh papanya. Aku akan manfaatin hal ini demi keuntungan aku. Rangga harus tunduk sama aku. Aku udah pegang senjata untuk membungkam Rangga. Jadi dia nggak akan bisa lagi untuk merendahin aku. Lihat aja Rangga. Sekarang aku yang pegang kendali. Permisi. Ya, selamat malam Mbak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau tes DNA rambut, Mbak. Boleh minta sampelnya Mbak? Ini ya. Baik. Silahkan isi formnya terlebih dahulu ya Kak. Baik.
sudah saya isi ya. Baik, terima kasih Mbak. Semoga hasilnya akurat ya Mbak. Selama rambut yang digunakan untuk tes DNA memiliki folikel yang terpasang, maka kemungkinan besar tes DNA akan berhasil, Mbak. Saya yakin kok di rambutnya sudah berserta folikel. Baik, tes DNA-nya akan saya proses ya, Mbak. Terima kasih. Aku benar-benar gak sabar untuk melihat hasilnya. Apa benar kalau Pak Baskara adalah ayah kandungku? Kalau Pak Baskara ternyata ayah kandungku, pasti menyakitkan rasanya bahwa aku pernah bertemu ayah kandungku di masa hidupnya, tapi saat itu aku sama sekali nggak tahu kalau dia ayah kandungku. Kok Rangga gak angkat telepon aku sih? Enggak. Aku harus coba lagi. Dia harus tahu kalau aku adalah saksi saat dia membunuh Pak Baskara. Kenapa gak diangkat sih? Gagal deh rencana aku. Tapi nggak apa-apa. Gimana pun caranya, aku harus kasih tahu Rangga kalau aku punya bukti bahwa dia yang udah membunuh papanya sendiri. Aku harus ke rumah sakit Yudhistira. Iya. Rangga mana sih? Pokoknya aku nggak peduli ya, dia baru kehilangan Pak Bas. Dia bisa aja nangis-nangis sedih-sedih di depan semua orang. Tapi nggak berlaku di depan aku. Aku harus kasih tahu Rangga kalau aku pegang kartunya dia. Jadi mau nggak mau dia harus tunduk sama aku. Yasmin ngapain ngikutin Romeo? Bukannya sama Rangga. Dia kan masih jadi tunangannya Rangga. Sayang, kamu yang sabar ya. Aku tahu kamu pasti shock. Aku pun juga shock. Aku benar-benar gak nyangka Pak Baskara akan meninggal seperti ini. Kenapa Papa harus meninggal sekarang? Kenapa harus dengan cara seperti ini? Aku tahu, selama ini kita curiga sama Papa. Kita curiga kalau Papa adalah pembunuh orang tua kamu. Tapi gimana pun, Papa yang selama ini besarin aku. Papa selalu sayang sama aku. Dan Papa selalu support aku. Melihat kepergian Papa seperti ini, aku nggak tega. Maafin aku ya. Mungkin kamu marah dan kamu benci sama Papa karena kamu curiga Papa adalah pembunuh orang tua kamu. Tapi aku nggak bisa bohongin perasaan aku sendiri. Aku juga ngerasa kehilangan Papa.
Aku sedih, sayang. Ya gimana pun juga yang kulihat, Pak Baskara memang sayang sama kamu. Bahkan sampai Mas Rangga aja juga iri liatnya. Ternyata papa selama ini minum obat untuk ngatasin depresinya. Aku bahkan melihat papa keluar dari ruangan psikiater di rumah sakit. Aku curiga psikis papa emang terganggu. Mungkin papa ngerasa bersalah karena udah membunuh orang tua kamu dan juga temannya sendiri. Tapi salah satu faktor yang bikin papa bunuh diri juga karena stres yang nggak bisa teratasi. Pak Baskara bunuh diri? Itu hanya analisa aku aja, sayang. Apa mungkin orang yang udah melakukan pembunuhan puluhan tahun baru merasa bersalah sekarang? Bahkan sampai nekat untuk bunuh diri. Saat-saat terakhir aku sama papa, aku malah bertengkar sama papa. Aku memang benci. Ternyata papa orang yang manipulatif. Tapi gimana pun juga, aku tetap sayang sama papa. Semakin aku mengingat papa, yang muncul hanya kebaikan dan kasih sayang papa yang selama ini aku dapetin. Kalau aja aku tahu waktu papa nggak banyak, aku nggak mau sampai bertengkar dengan papa. Aku mau bikin papa senang dan memperlakukan papa dengan baik. Aku tahu gimana rasanya ditinggalkan. Tapi sekarang kamu nggak sendirian. Kamu ada aku. Dan kita sama-sama harus ngelewatin semuanya ya. Jadi begini kelakuan Yasmin sama Romeo di belakang Rangga. Rangga benar-benar bodoh. Dia nggak tahu kalau saudara tirinya nusuk dari belakang. Tapi bagus deh, aku jadi punya senjata tambahan buat balas mereka berdua. Maaf, Pak, gak sengaja. Gak sengaja gimana sih? Lihat tuh kalau jalan. Maaf ya, Pak. Maaf aja. Nyebelin tuh orang. Mana Yasmin sama Romeo? Ini gara-gara orang tadi kan? Tapi ya udahlah. Walaupun jadinya aku nggak punya bukti perselingkuhannya mereka, tapi ya. Gimana kalau sampai hasil autopsi papa itu keluar dan ternyata dokter tahu kalau papa itu dibunuh? Dan gimana kalau sampai polisi berhasil menyelidiki aku yang sudah membunuh papa? Anak durhaka. Kamu kan memang pelakunya. Tamat sudah riwayat kamu, Rangga. Kamu pastiin kamu akan menanggung semua perbuatan keji kamu berkali-kali lipat. Dan kali ini nggak ada yang bisa nolongin kamu. Pak, lepasin, Pak. Pak, tolong lepasin, Pak. 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 Papa. Kenapa? Kenapa, Kak? Mimpi apa kamu? Tadi Papa datang. Datang ke mimpiku. Dan dia minta maaf telah meninggalkan kita dengan cara seperti ini. Astagfirullah. Meskipun aku akhir-akhir ini kurang
kurang akur sama papa. Tapi aku benar-benar kehilangan papa. Aku benar-benar belum siap kehilangan papa, Ma. Papa kenapa harus tinggalin kita kayak gini? Kenapa Papa nggak ngomong aja kalau Papa stres? Walaupun Papa banyak salah sama Mama, tapi Mama sebagai istri belum siap ditinggal Papa seperti ini. Tapi semua ini harus terjadi. Kita harus mendoakan yang terbaik buat Papa. Saking tegangnya nunggu hasil otopsi, aku sampai ke bawah mimpi lagi. Kak, bokap gue udah nggak ada. Beliau udah meninggal.